diwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadina Prabu Kian Santang diganti ku Srina Ali menjadi Sunan Rahmat. Datang ke Karawang, daerah Karawang, ditemukan seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang sedang membaca Al-Quran. Nyai Subang Larang itu diantara muridnya Syekh Qura. Syekh Qura itu nama aslinya Syekh Hasanuddin. Ketika pulang dari Makkah maka disebut Ummul Qura, maka disebut Syekh Qura. Bikin pesantren beliau di Karawang, sampai sekarang masih ada pesantren Syekh Qura. Baik diantara muridnya namanya Nyai Subang Larang, baca Al-Quran. Begitu dibaca, datang ini mendengar bacaannya, melihat siapa yang baca, seketika jatuh hati. Bukan jatuh kaki, hati. Masya Allah. Begitu dilihat, langsung mengajukan lamaran. Penguasa, raja, kaya, tampan, Masya Allah. Tiba-tiba anak antum dilamar. Tidak bisa menjadi satu patokan ketika si Ustadz ini bilang nggak bisa, harus ada A, B, C, D. Berarti harus ada pembanding sebenarnya satu sama lain antara satu data ataupun satu fakta yang kita terima dengan fakta ataupun data yang lain, itu ada pembanding. Bukan hanya pertanyaan saja yang menyelimuti kebingungan tersebut, melainkan bagaimana kita melangkah ke depannya. Selamat datang di Enigma. Nah sih, tiap kali pembukaan tuh pasti suri tembong-tembong tuh yang ampun. Jadi kan Enigma ini pembahasan salah satunya tentang sejarah ya? Sejarah bener Enigma teh. Dan Tapi anehnya kenapa ya orang-orang pada berantem tentang sejarah? merasa paling benar sih, Wak. Jadi aya nu ngarasa pang benarna, aya nu ngarasa pang benerna gitu kan. Eta biasana mah nusok ribut karena sejarah teh ya karena itu biasanya. Padahal kan ketika menceritakan sebuah sejarah, kita tuh harus berbicara secara data dan fakta kan. Benar. Selain observasi lapangan yang harus kita. Jadi ada heuristik itu pengumpulan data, baru kritik sumber, interpretasi, baru histori. Histori. Ini historiografi. Sesana naon kadaek. Enggak, itu ya maksudnya yang dianggap sebuah kebenaran dalam sejarah gitu kan. Tapi kan apa? Tapi kan sejarah teh tergantung iya nameureunnan, Wak. Kadang-kadang suatu sejarah itu bisa berubah loh dalam suatu zaman itu. Benar, misalkan kayak kita ngebahas sejarah Sunda dengan nyanyi kan ada perdebatan sebenarnya itu kan dari sumber. Kita teh sumbernya biasanya dari naskah atau dari cerita-cerita sepuh mungkinnya yang mengalami hal itu, atau mungkin dari satu sepuh diceritakan ke sepuh lain, mungkin bisa seperti itu, dari generasi ke generasi diceritakan bisa wae kan, tanpa mengurangi esensi. Tapi kan kebanyakan sekarang kadang-kadang mau nyaritakan sejarah teh sok gede-gede lewa gitu kan, tapi tidak dibarengi oleh data dan fakta yang valid gitu kan. Dan harus dibarengin dari dua sisi. Iya. Kayak misalkan kan kalau suka berantem tuh mengenai G30 SPKI, siapa yang salah? Anjir, apakah G30 SPKI? Apakah pihak PKI-nya atau pihak yang lainnya? Itu kan dua-duanya kan ada penuturan sejarah mungkin dari orang tuanya yang berbeda.
Kalau saya belum lahir, Pak. Zaman itu mau jadi Iya kurang sih. tahu. Mungkin Anda yang lebih tahu terkait dengan hal itu. Pak. Iya, makanya itu kan fakta sejarahnya sebenarnya dari dua sisi itu kan punya fakta masing-masing. Oh, kenapa sih PKI buat kayak gini dan kenapa juga pihak yang menjadi korban juga menjadi pihak yang bersalah, karena ada fakta-faktanya. Tapi itu kan yang harus rekonsiliasi. Bener emang Geta. Dan tapi juga harus ada pembeda nih. Sebagai ada perbedaan sejarawan, ada perbedaan budayawan dengan yang lainnya. Yang itu juga bakal berantem di kemudian hari. Jadi ntar bakal dibedakan antara sejarawan dengan ustadz. Dua-duanya ngomongin sejarah. Ya kan? Dua-duanya ngomongin sejarah, tapi yang satu kan hanya berdasarkan satu sumber, misalkan ustadz. Kalau sejarawan harus dicari dulu faktanya. Oh iya, betul. Kayak kenapa sih ada di Gua Hiro? Kalau kita sebagai ustadz, doktrinnya hanya sebatas Gua Hiro, nggak perlu tahu Gua Hironya di mana, bentuknya kayak gimana dengan yang lainnya. Kan kalau sejarawan harus jelas fakta. Kenapa sih yang dijadikan tempat buat berkholwatnya Nabi itu harus Gua Hiro? Eta kan kudu ditelitinya. Iya. Jadi ntar banyak orang yang salah kaprah nih. Oh, menurut ustadz ini mah gini. Iya betul. Menurut dia doang, tapi kan menurut yang lainnya belum tentu betul. Kita kalau saya sendiri sebagai sejarawan, sejarawan. iya kan, lulusnya di bidang sejarah, Iya, ya betul. kan. Sejarah Islam ya. Iya, sejarah Islam ya tidak bisa menjadi satu patokan ketika si ustadz ini bilang nggak bisa, harus ada A, B, C, D. Berarti harus ada pembanding makanya satu sama lain antara satu data ataupun satu fakta yang kita terima dengan fakta ataupun data yang lain itu ada pembanding. Iya, jadi kan bisa jadi di tempat kayak Cibalai dengan yang itu kan menjadi sebuah pertengkaran dalam sejarah. Oh, yang ini mah buat tempat nyari ini nih nomor togel gitu kan. Emang togel ya kan nih? Ada Pak, togel online. Togel online. Iya kan, bisa jadi seperti itu. Jangan main togel, apalagi togel online candu boy. Iya, makanya itu kan maksudnya kan itu kan menjadi tempat. Ini sebuah tempat. Ketika itu penuturan sejarahnya salah atau dia mendapatkan sesuatu yang salah, itu menjadi sebuah perdebatan ke depannya. Benar. Tapi kalau urusan cinta mah tidak harus diperdebatkan kali. Itu mah urusan masing-masing ya. Iya, betul. Aduh, Itu. ya Allah. Mungkin perdebatan sejarah itulah sebenarnya yang orang-orang kenapa Prabu Siliwangi nih kaburnya gara-gara dikejar Banten ke sini, ini ke sini. Udah Kian Santang. Iya, sama anaknya sendiri gitu kan. Untuk masuk Islam. Iya, ada juga yang lain enggak gitu kan. Fakta mana yang benar? Karena apa sebenarnya semuanya nggak punya fakta. Bisa jadi. Ya kan? Bisa wae dibuat-buat meureunan. Atau bisa wae tina lagu meureunan. Lagu apaan tuh? Lagu Darso. Iya, itu jadi fakta sejarah kan nggak juga. Kayak Di udak putrana. Oh iya benar. Iya, jadi kayak di Kebon Raya kemarin berantem gara-gara salah satu itu. Nah, eta teh kunaon sih wa eta teh bisa nepi ka berantem gitu Ya nggak tahu sebenarnya. Padahal kan secara esensi mah ya kalau saya sendiri mah ngelihatnya dari dua sudut pandang ya. Maksudnya kalau Kebun Raya dibenahi kemudian dijadikan satu tempat wisata yang di dalamnya ada taman, kemudian ada non sih disebut teh ya anggaplah ada yang ngomong ada satu destinasi wisata yang beda ya entah itu dengan konsernya atau apa, itu kan bisa menarik pengunjungnya. Iya. Dan bisa menambah pemasukan ke Kebun Raya sendiri, tentunya datangnya ya ke kita juga. Iya, mungkin tapi kan sekarang diambilnya sama swasta. Iya. Tapi kan di satu sisi sendiri kan kalau misalnya Kebun Raya digunakan sampai malam dan lain sebagainya, itu bisa mengganggu ekosistem si pohon-pohon yang ada di situ. Dengan hewan-hewan yang ada di situ. Dalam satu sisi, tapi kan itu kan udah jadi bahan penelitian saha AMDAL lah ya. Nah, iya maksudnya kan proyek-proyek kayak gitu kan ketika satu misalkan katanya di Kebun Raya itu ada
sebuah tempat yang hebat gitu, makam siapa, makam Lorong siapa. Samida sina atau makam Nah. Mbah Japra sama apa Ibu Kentring Manik. Iya, ditolak kan oleh beberapa beberapa orang lah. Kalau yang di Cak Ruten kemarin itu jadi tempat wisata juga. Yang Kenapa? prasasti. Iya, Bayar Prasasti di Jembatan Tarumanegaranya kan sama pemerintah sendiri dijadikan tempat wisata. Nah, tapi kan itu mah posisinya Iya. berbeda. Ya itu ya, emang itu posisinya yang berbeda, tapi kan tujuannya sebenarnya esensinya bukan ke situ. Apa bisa jadi ketika itu jadi tempat wisata malah makin banyak pengunjung Ke prasasti. Bisa wae. itu kan terbukti kan di Cak Ruten. Oh iya bener, terbukti kemarin pas ke sana ya. Jadi kita datang ke sana tuh karena sudah ada jembatan Tarumanegara itu. Jadi si pengunjung sebelum masuk ke sana tuh ya karena ngantri menurutnya. Iya. Jadi bisa melihat dulu prasasti Cak Ruten gitu kan, tahu sejarahnya kayak gimana gitu kan. Pengunjung jadi lebih banyak, orangnya jadi lebih banyak tahu budaya dan sejarah. Iya, kan beda maksudnya yang di Kebun Raya itu kan emang orang baik di Bogor maupun dari luar Bogor kan taunya bukan tempat makam, tempat destinasi wisata sejarah, tapi kan lebih ke tempat rekreasi. Jadi ketika itu dianggap sebuah kesakralan dan ada orang yang menolak tentang Bogor malam ya, Bogor Glow. Glow. Nah, Bogor Glowing. Iya, itu kan menjadi sebuah kesalahan juga. Kenapa mereka tidak mengedukasi? Iya, intinya sejarah itu sebenarnya kan dibuat oleh Hammurabi. Ilmu sejarah itu kan buat sebuah kebohongan yang besar. Wah, iyalah Hammurabi yang pencetus ilmu sejarahnya sendiri itu kan dianggap sebuah kebohongan besar. Karena Tidak mengeluarkan fakta-fakta yang ada. kan sejarah tadi kudu aya fakta jeung data. Itu kan udah mulai masuk ke dunia ini ya, kekinian, yang dimana sejarah ini faktanya apa sih sebenarnya? Kalau dulu tuh sejarah ditulis ya buat dikenang aja, walaupun ada kebohongan. Jadi kan kenapa harus ada perdebatan sejarah kayak di naskah dengan yang lain, itu kan jadi penuturan pribadi, bukan penuturan objektif. Tapi kan Bapak Proklamator kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno kan mengatakan jangan melupakan sejarah. Iya, jangan melupakan sejarah, tapi menurut saya sendiri orang sejarah ya, yang lulus di ilmu sejarah gitu ya. Sejarawan mah beda. Jadi si sejarah ini jangan dianggap sebatas kemarin abis olahraga itu jadi sejarah. Enggak, berarti ada esensi nilainya yang penting. Jadi yang diinti dari sejarah itu esensi nilai. Berarti jangan terlalu romantisme ya. Iya. Ambil lebih kepada nilai-nilai yang pernah terjadi dalam sebuah peristiwa sejarah tersebut. Ya, contohnya kalau orang kan bobogohan ya. Terus tunangan gitu kan. Terjadi. Karena secara keilmuan mungkin dianggap sejarah ya. Sebuah kenangan. Tapi kan di satu sisi kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dalam peristiwa itu. Iya. Jadi kalau maksudnya ketika semuanya hanya sebatas diambil hanya secara sebuah peristiwa doang ya, kan tidak semuanya sesuai dengan fakta.